KPK tetapkan Wali Kota Tanjung Balai sebagai tersangka. Bawa senjata tajam pencuri pinang di Asahan diikat warga di pohon. Megahnya Masjid Raya Dolok Sanggul di Humbang Hasundutan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Rimustika, pemirsa, inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Wali Kota Tanjung Balai M. Syahrial telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Golkar Sumatera Utara sendiri masih menunggu proses hukum di KPK sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh terkait kepemimpinan Syahrial di Golkar Tanjung Balai. Syahrial ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menggeledah kantor dan rumahnya pada Selasa pekan lalu. Ia bersama seorang penyidik KPK serta seorang pengacara resmi diumumkan sebagai tersangka 2 hari berselang atas dugaan kasus suap penyelidikan dugaan tindak pidana di Pemko Tanjung Balai. Syahrial sendiri merupakan ketua Golkar Tanjung Balai dan merupakan salah satu kader Golkar yang naik level usai Musa Rajeksa memimpin Golkar Sumatera Utara pada November tahun lalu. Sampai saat ini Golkar Sumatera Utara masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Syahrial belum dicopot dari jabatannya sebagai ketua Golkar Tanjung Balai. Meski demikian, Golkar Sumatera Utara meminta Syahrial mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Golkar sendiri masih menunggu proses hukum yang bergulir di KPK sebelum menentukan langkah selanjutnya untuk menentukan status kepemimpinan Syahrial di Golkar Tanjung Balai. Pastinya secara organisasi nanti ada langkah untuk bagaimana selanjutnya kepemimpinan Golkar Tanjung Balai. Tapi saat ini kita masih melihat dulu perkembangan bagaimana pemeriksaan dari KPK. Terima kasih, Pak. Usai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis pekan lalu, Syahrial resmi ditahan KPK per 24 April hingga 3 Mei mendatang. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, perwira Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan inisial Ibtu IP menjadi korban penikaman oleh bandar narkoba saat melakukan penggerebekan di Kampung Narkoba Deli Serdang, Sumatera Utara. Berawal dari penggerebekan yang dilakukan personel Satuan Narkoba Polres Belawan di perkampungan narkoba Jalan Banten, Gang Amal Dusun 9, Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba inisial HL, korban diserang dari arah belakang oleh tersangka inisial ESL yang merupakan adik kandung HL. ESL yang berusaha menyelamatkan abang kandungnya menusuk korban dan sempat merampas senjata apinya, namun berhasil diamankan kembali oleh korban. Korban mengalami luka tusukan di bagian lengan dan punggung. Tersangka ESL berhasil ditangkap sementara HL berhasil kabur. Dari keterangan Kapolres Belawan AKBP Dayan, terdapat 4 orang pelaku, salah satu di antaranya HL yang merupakan bandar narkoba di Kampung Banten tersebut. Dari penyergapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti narkoba, plastik putih, alat hisap, korek api, dan handphone milik pelaku. Ini kita tadi menggerebek rumah bandar sabu. Ya, rumah bandar sabu. Di sini ada beberapa orang. Ya, jadi kita gerebek. Barang buktinya ketemu, namun mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan parang dan kampak. Jadi kita kejar, tersangka lolos, barang buktinya ada, semua ada, dan anggota ada terluka. Jadi saat ini kita lagi kejar pelakunya, mudah-mudahan bisa ketemu pelakunya. Korban yang mengalami luka tusukan senjata tajam langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena kondisinya stabil, korban telah diizinkan pulang dan mendapat perawatan di rumah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah keluarga Serdalis Hendro Purwoto di Medan, salah satu awak kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali Senin sore. Keluarga mengenang korban sebagai sosok yang pendiam dan rajin beribadah.
Suasana duka menyelimuti rumah orang tua keluarga Serdalis Hendro Purwoto di kawasan Jalan Mangaan 4 Lingkungan 14, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Korban merupakan anggota TNI Angkatan Laut dan bertugas sejak 2005, menjadi salah satu awak kapal selam KRI Nanggala 402 yang bekerja di bagian pompa kapal selam, mengisahkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Kerabat korban dan tetangga terus berdatangan di rumah duka, menunggu jasad korban yang merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara. Kakak korban awak kapal selam Nanggala 402 menceritakan, sosok almarhum yang pendiam dan rajin beribadah semasa tinggal di rumahnya di kota Medan. Keluarga mengaku terpukul mendengar kabar korban berada di kapal selam tersebut. Kakak korban mengatakan Serdalis Hendro Purwoto sempat menghubungi keluarga 2 pekan lalu dan berencana mengunjungi keluarga setelah Lebaran karena belum pernah pulang ke Medan bersama istri dan anaknya. Sosok almarhum ini Kak seperti apa Kak selama tinggal bersama kita Kak? Bersama kami dari kecil, orangnya pendiam, nggak banyak omong, ya gimana ya, rajin sholat, baik lah orangnya, di rumah nggak pernah kemana-mana. Kami paling, dia anak nomor 7 dari 7 bersaudara. Paling kecil Kak ya? Paling kecil. Itu mendengar informasi taunya almarhum berada dalam kapal itu seperti apa Kak? Dari istrinya ada yang di Surabaya, bahwasanya ada tugas di Nanggala 402, kabari bahwasanya di sana, coba didengar beritanya, katanya kapalnya karam. Udah berapa tahun di 17 tahun. 17 tahun? Iya. Di kapal selam itu? Iya. Di kapal selam itu? Iya, kapal selam itu. Berarti semenjak dia habis lulus? selesai pendidikan 2004, tugaskan ke Surabaya, di kapal selam itu dia diletak, tapi dia bagian pompa. Jadi Kak setelah mendengar berita terakhir nih Kak, harapan Kakak atau apa gitu yang Kakak rasakan seperti apa Kak? Harapannya ya kalau bisa ya ditemukanlah tuh jasad dia. Dikasih kabar biarpun nggak ketemu misalnya pun ya kami dikabari kayak mana keadaannya nanti di sana. Itu aja keadaan dia, jasadnya itu di mana, letak jumpa nggak jumpanya harus ada informasi sama kami lah. Harus ada informasi validnya Kak ya. Iya. Almarhum Serdalis Hendro Purwoto kini meninggalkan seorang istri dan anak perempuan berusia 11 tahun. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pelaku pencurian buah pinang warga di Dusun 5 Desa Sihalim Hasak, Asahan, Sumatera Utara dilumpuhkan warga dan diikat di pohon karena membawa senjata tajam. Warga sempat kesulitan karena pelaku berusaha menyerang saat diamankan. Warga Dusun 5 Desa Sihalim Hasak, Asahan, Sumatera Utara berhasil melumpuhkan pelaku pencurian yang meresahkan warga. Pelaku yang diketahui berinisial SL ini terpaksa diikat warga di pohon karena berusaha menyerang warga menggunakan senjata tajam. Pelaku beraksi menggunakan senjata tajam berupa samurai dan pisau. Penangkapan pelaku berawal saat pemilik lahan hendak memanen dan memergoki pelaku yang hendak mencuri pinang. Pelaku yang hendak ditangkap berusaha menyerang warga. Dibantu puluhan warga, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Jadi begini, ada laporan sama kita dari warga datang ke rumah, katanya ada pencuri pinang. Terus kami bergerak, rupanya warga udah ada di sana. Terus ketika mau dikejar, tangkap, dia melawan sama alatnya itu. Terus karena melawan, warga semakin banyak dipanggil ke sana ke ladang. Terus anaknya ditangkap karena dia bawa anak. Terus anaknya diamankan. Sesudah diamankan anaknya, jadi si pencuri ini, bapak ini agak menyerah lah dia. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengamankan lokasi untuk mencegah amarah warga terhadap pelaku dan membawanya ke Mapolsek Air Batu beserta barang bukti. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejumlah rumah di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Minggu malam porak-poranda diterjang angin puting beliung. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.
4 unit rumah rusak parah di Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, akibat cuaca ekstrim dan terjangan angin puting beliung. Sopian, warga yang rumahnya rusak berat mengatakan, angin puting beliung sempat berputar-putar tepat di belakang sebelum menghantam rumah miliknya dan warga lain. Ia dan keluarganya hanya bisa pasrah dan berlindung saat angin menghantam rumahnya. Ia juga mengatakan hingga saat ini rumahnya tidak bisa ditempati akibat rusak parah. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah dan BPBD Kota Tebing Tinggi. Jam berapa ini Pak kejadiannya? Kejadiannya kita jam 10, lebih kurang jam 10 lewat lah, setengah 11. Nah, jadi malam itu saya pulang dari terawih, belum begitu angin belum begitu kencang, cuman hujan udah turun, ya kan. Tiba saya di rumah setengah jam, tiba-tiba baru dia angin puting beliung itu dari belakang, dia menyambar itu belok-belok di belakang sampai tembus ke belakang rumah kami, menghantam rumah kami, ya kan, sehingga seng-sengnya itu semua rabung-rabungnya terbang keluar di jalan sana. Bantuan dari pemerintah? Sampai saat ini belum ada bantuan, cuma sudah ada keluar mengeceknya, hanya sebatas itulah. Kami mengharap sekali bantuan secepat mungkin pada pihak-pihak yang ingin istilahnya pada kami lah istilahnya ya. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi Wahid Sitorus ketika dikonfirmasi tidak berada di kantornya. Saat dikonfirmasi melalui handphone seluler, juga tidak mengangkat telepon dari awak media. Alex Keringging melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, buntut dari aksi perebutan saling klaim lahan berujung bentrok fisik dari kelompok tani dengan organisasi kepemudaan yang berpihak pada pengusaha pengembang. Peristiwa ini terjadi di Jalan Meteorologi Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi bentrok dan saling dorong terjadi di lahan garapan milik PT Perkebunan Nusantara II di Jalan Meteorologi Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi lantaran petani dan warga saling adu mulut dan saling dorong. Tindakan tersebut terjadi setelah organisasi kepemudaan mencoba memasang pagar pembatas lahan seluas 10 hektar yang sebelumnya sudah ditanami oleh petani sebagai tanaman sumber penghasilan petani. Pihak organisasi kepemudaan mengklaim melaksanakan eksekusi lahan sesuai arahan dari oknum pengusaha yang memiliki hak atas lahan tani. Petani yang menolak lantas berujung saling adu mulut hingga saling dorong dan bentrok fisik. Organisasi kepemudaan berdalih akan mengembalikan fungsi lahan seperti semula dan dilarang untuk diusahai di atas lahan tersebut. Permasalahan lahan ini Pak, ini kami masyarakat tani, kami diserang oleh UKP Pak, yang baju lore-orek. Jadi sampai udah 2 hari ini Pak, sampai hari ini, sampai tadi anak-anak disorong, ada sampai nangis-nangis dan nangis, kasihan tadi orang itu Pak. Alasan mereka apa Pak? Alasan orang itu nggak tahu kita Pak, dari penembang itu, si penembang itu kita pun nggak tahu kenapa tiba-tiba ini mau ditembok. Kami mau lihat tembok itu dari sana Pak, jadi makanya kami bergerak. Hal senada juga dilakukan petani yang mengklaim memiliki hak atas tanah garapan tersebut. Petani berdalih bahwa lahan tersebut diusahai dan ditanami tanpa sengketa pihak lain sehingga memiliki hak kewenangan. Petugas dari Polsek Percut Setuan yang mengetahui kejadian tersebut langsung meredam kericuhan hingga situasi kembali kondusif. Hari ini ada aksi dari kelompok tani yang sama-sama klaim itu adalah lahan sebagian dari yang saat ini dipagar. Jadi untuk saat ini Kapolres Setuan untuk menghentikan pemagaran, antisipasi kita adanya bentrok. Dalam waktu dekat kelompok tani dan pemilik
lahan akan kita mediasi di kantor kepala desa ataupun kantor camat. Warga meminta pihak pengembang memberhentikan proses pemagaran lahan hingga adanya mediasi antara warga dengan pengembang. Jika tidak ada kesepakatan, warga akan terus melakukan aksi. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, mengenal lebih dekat Kabupaten Humbang Hasundutan, ada sebuah bangunan masjid raya ikonik megah dengan sentuhan arsitektur klasik, berada di Jalan Siliwangi, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Memasuki kawasan Kabupaten Humbang Hasundutan, sebuah masjid raya bernuansa arsitektur klasik tahun 1944 berdiri megah. Berada di Jalan Siliwangi, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, masjid raya menjadi ikonik bagi umat muslim. Paduan warna hijau dengan kubah yang berukuran besar menambah megah bangunan masjid. Di dalam bangunan masjid, ruang demi ruangan tertata dengan penghubung tangga saling berbaris menuju 2 lantai bangunan. Hingga kini, desain bangunan masjid masih tertata meskipun telah melalui pemugaran dan tambah luas bangunan, namun tidak merubah pola konstruksi utama masjid. Menara masjid yang berada di garis depan menambah kesan dinamis dan menyambut jemaah yang berkunjung ke masjid. Menelisik di bagian dalam masjid, ruangan sholat kaum pria dengan wanita dibagi oleh sebuah susunan kayu tua ukir yang membentang membatas. Tidak hanya itu, imam masjid juga akan duduk di atas mimbar ukiran kayu klasik saat menyampaikan tausiah. Menyintas bagian atap kubah terdapat sebuah barisan ayat Al-Quran mengelilingi balkon kubah yang terlukis langit cerah. Identitas dari Masjid Raya merupakan sebuah bentuk kekayaan arsitektur klasik yang melambangkan kejayaan Islam di masa dahulu. Namun, hingga kini jejak riwayat Masjid Raya masih menjadi fenomena yang belum terungkap. Barisan makam Islam masa lampau menjadi susunan kisah yang dianyam pengurus masjid sebagai sepenggal kisah dari Masjid Raya yang megah. Di tahun 2007 kami menggali makam di Tanah Lapang Merdeka. Di situ ada satu nisan, satu makam yang mengatakan di situ kami gali bahwa petunjuknya itu ada tahun 1940. Jadi berjalannya waktu bahwa Masjid Raya Dolok Sanggul ini sudah berubah dari 3 kali pembangunan. Yang di pembangunan pertama dia sekitar 3x4 bangunannya itu. Setelah itu berjalan lagi waktu, jadi bisa sampai 6x10. Dan inilah yang sekarang di tahun 2010 sampai 2015 jadilah ini bangunan yang baru ini. Nah, inilah dengan modal 40 juta tadi yang saya bilang itu, inilah jadinya bisa sampai 2,6. Alhamdulillah. Khususnya saudara-saudara saya yang non muslim, Nasrani. Karena kebetulan ada waktu itu di sini kejadian, saya lupa kejadian kebakaran di depan ini. Jadi karena kita waktu itu di sini masih minim muslimnya, mereka lah saudara-saudara kita itulah yang menjaga masjid ini karena pada saat itu ini masjid dari kayu. Kerap menjadi pusat kunjungan traveler muslim, pengurus Masjid Raya menyediakan tempat peristirahatan musafir sembari beribadah sholat. Masjid Raya berada di kawasan minoritas pemeluk agama Islam, namun dalam perjalanannya kerukunan paguyuban muslim dan non-muslim masih terjalin dengan baik di Humbang Hasundutan. Masjid Raya kini berada di atas lahan seluas 1.186 meter persegi. Bagi Ramli Nababan, keturunan pewakaf masjid mengaku tidak menyimpan otentik riwayat masjid. Namun sebuah tulisan makam menjadi sebuah perkiraan identitas Masjid Raya. Pada masa lampau, masjid masih dibangun dengan ukuran 4x6 meter persegi. Kemudian berkembang dan menjadi bangunan saat ini, namun tidak merubah konsep utama masjid.
Berbagai kisah kelam juga pernah dialami Masjid Raya, salah satunya bahwa masjid pernah nyaris terbakar saat kobaran api mendekati bangunan masjid saat melalap barisan rumah warga di sekitar masjid. Namun gagal setelah warga bahu-membahu memadamkan api. Kini Masjid Raya Humbang Hasundutan telah berdiri dengan panorama unik di dalamnya. Berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan, Masjid Raya patut menjadi ikonik setelah melalui berbagai lintasan waktu dan zaman. Bagi umat muslim di Humbang Hasundutan, mengunjungi Masjid Raya menjadi daya tarik tersendiri. Melaksanakan ibadah sholat di masjid tua ini menjadi sarana pemersatu umat. Rahmat Tinton melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, berbekal barang-barang bekas pengrajin di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara bisa menghasilkan karya pernak-pernik Ramadan yang bernilai tinggi. Namun omset penjualan menurun drastis akibat masa pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, pesanan pernak-pernik Ramadan terjual hingga keluar daerah Kota Pematang Siantar seperti Simalungun, Karo, Medan, Aceh sampai Pekanbaru. Namun sama seperti tahun lalu, pesanan dan omset sangat menurun akibat dampak dari pandemi. Bahan baku pernak-pernik ini dibuat dari barang bekas seperti botol air mineral, kertas kardus, plastik, dan barang bekas lainnya. Para perajin di unit usaha limbah karya mandiri ini berkarya dari barang bekas yang ditampung dari masyarakat. Biasanya permintaan pernak-pernik akan membludak di 1 minggu sebelum bulan puasa. Namun kini perajin mencatat permintaan menurun drastis, mencapai 80% dan permintaan dari luar daerah hanya datang dari Kota Medan. Kalau untuk tahun ini kami buat sedikit, yang utama ketupat, baru gantungan untuk depan rumah itu pun terbatas, beduk juga terbatas. Barang bekas yang banyak kita gunakan karton, baru aqua, bekas barang-barang bekas lah itu kan, aqua sama plastik. Kalau dibandingkan tahun lalu, tahun ini awal-awal bulan sebelum puasa ada pesanan dari Medan udah kami kirim. Nah, coba kita nggak tahu ke depannya gimana, tapi ada sedikit-sedikit yang beli dibandingkan tahun lalu. Baru Medan, Pak ya. Ini biasanya pemesanan lebih ramai pas berapa hari sebelum apa nanti, Pak? Biasanya 10 hari puasa udah beli banyak itu. Mudah-mudahan aja. Perajin tidak memproduksi pernak-pernik dengan jumlah banyak karena ditakutkan tidak laku dijual. Bahkan perajin mensiasati membuat pernak-pernik saat ada pesanan dari konsumen. Pentan News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.